Pemirsa Semesta TV 69, simak kajian akal sehat, semoga tercerahkan. Selamat menyaksikan. Dalam sebuah hadis terkenal disebutkan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu kitabullah dan sunnahku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka ia tidak akan tersesat selamanya. Kalimat ini sering dijadikan penegasan bahwa jalan keselamatan umat sudah sangat jelas, sederhana, dan terang benderang. Tidak ada alasan untuk salah arah. Tidak ada ruang untuk tersesat. Tapi mari kita ajukan pertanyaan yang agak menggigit. Kalau benar berpegang pada kitabullah dan sunnah Nabi menjamin tidak tersesat, lalu bagaimana kita menjelaskan fakta bahwa hanya beberapa tahun setelah Nabi wafat, kaum muslimin sudah saling berhadap-hadapan dalam perang Jamal dan Siffin? Apakah ini berarti para sahabat, orang-orang yang hidup paling dekat dengan Nabi, yang mendengar sabda beliau langsung tanpa perantara, justru tergelincir dari janji hadis itu? Apakah mereka benar-benar berpegang pada kitabullah dan sunnah, ataukah keduanya hanya dijadikan stempel sah untuk membungkus ambisi politik? Pertanyaan ini sulit dihindari sebab sejarah tidak bisa disapu begitu saja dengan romantisme. Jika janji wahyu dan sunnah Nabi begitu kuat, mengapa dalam tempo tidak sampai seperempat abad setelah beliau wafat, umat Islam sudah terpecah dalam pertumpahan darah, bahkan dengan melibatkan nama-nama besar yang selama ini dijadikan teladan? Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Kenapa tidak dulu-dulu? Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Sejarah Islam awal seperti cermin retak yang memantulkan wajah-wajah penuh paradoks. Di satu sisi, kita disuguhi narasi keemasan. Para sahabat Nabi adalah generasi terbaik, teladan sepanjang masa, manusia yang katanya dijamin surga. Namun di sisi lain, fakta sejarah menampar keras. Baru 25 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat-sahabat yang sama sudah mengangkat pedang satu sama lain dalam perang Jamal, lalu melanjutkan dengan perang Siffin. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah iman itu terlalu rapuh hingga tidak mampu bertahan seperempat abad, ataukah memang kekuasaan lebih menggoda daripada surga yang dijanjikan? Perang Jamal menjadi panggung pertama, ironi yang mengerikan. Di satu pihak berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, yang dikenal sebagai simbol keberanian dan ilmu. Di pihak lain, berdiri Aisyah, mantan istri Nabi, Ummul Muminin yang semestinya menjadi ibu simbolis bagi seluruh umat Islam. Bayangkan absurditasnya. Seorang menantu berhadapan di medan perang dengan ibu tirinya sendiri, lalu di belakang mereka ribuan pengikut siap bertempur sampai mati. Jika ini bukan tragedi paling getir dalam sejarah Islam, lalu apa? Lalu pertanyaan besar mencuat, bagaimana mungkin ajaran yang dibawa seorang nabi dengan seruan kasih, persaudaraan, dan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, bisa berubah secepat itu menjadi medan pertumpahan darah? Jawabannya, mau tidak mau, kembali pada realitas paling purba, manusia. Ketika Nabi masih hidup, beliau adalah pusat gravitasi, pemersatu, dan simbol legitimasi. Tapi begitu Nabi wafat, orbit itu kehilangan pusatnya. Yang tersisa hanyalah ambisi, interpretasi, dan perebutan legitimasi siapa yang paling pantas menjadi penerus kekuasaan. Korban perang Jamal diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Angka itu bukan sekadar statistik, tapi manusia-manusia yang sama-sama membaca syahadat, sama-sama salat, bahkan mungkin sama-sama pernah mendengar Nabi berkhutbah. Pertanyaannya, apa yang lebih kuat dari persaudaraan iman sehingga mereka rela saling tikam? Jawabannya pahit, politik. Kekuasaan yang dibungkus dalam bahasa agama lebih menggoda daripada sekadar idealisme ukhuwah Islamiyah. Dan seolah Jamal tidak cukup, panggung berikutnya lebih besar lagi, Perang Siffin. Kali ini Ali berhadapan dengan Muawiyah, gubernur Syam, sahabat Nabi juga, tetapi dengan karakter keras dan kepentingan politik yang tidak main-main. Kalau Jamal adalah perang keluarga, Siffin adalah perang dinasti. Dan sejarah mencatat, dari sinilah akar perpecahan Sunni Syiah mulai bertumbuh, menjadi luka yang tidak pernah benar-benar sembuh hingga hari ini.
Ironi semakin kental jika kita tarik garis waktu. Hanya 2 dekade lebih sedikit setelah wafatnya Nabi, umat yang konon baru saja disinari wahyu, sudah terjebak dalam konflik berdarah. Padahal wahyu yang terakhir diturunkan menegaskan, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Tetapi kesempurnaan itu justru diuji dan luluh lantak dalam kenyataan bahwa para pengemban langsungnya tidak mampu menjaga persaudaraan. Satire terbesar dari semua ini adalah bagaimana narasi kemudian dipoles. Generasi setelahnya memuja para sahabat dengan gelar radhiyallahu anhu, tapi seakan menutup mata bahwa mereka pun manusia yang bisa salah, bisa tamak, bahkan bisa haus darah. Kita dipaksa percaya bahwa para sahabat semuanya adil, padahal sejarah berteriak lain. Mereka bisa berdiri berhadap-hadapan, saling memanggil musuh Allah, lalu saling membunuh di medan perang. Maka pertanyaan yang menggantung di udara, apakah benar iman itu rapuh? Ataukah yang rapuh justru tafsir kita tentang keimanan? Apakah para sahabat berperang demi Allah? Ataukah Allah hanya dijadikan stempel untuk kepentingan politik? Jika 2000 lebih nyawa bisa melayang di Perang Jamal, lalu ribuan lagi di Siffin, maka surga yang dijanjikan tampaknya harus menampung banyak sekali orang yang mati di tangan saudara seiman. Dan di titik itulah, sejarah Islam awal berubah menjadi satire yang pahit. Agama dijadikan bendera, sementara pedang tetap diarahkan ke dada sesama. Inilah fakta pahit yang sering ditutup dengan karpet mewah narasi religius. Sebaik-baiknya zaman adalah kurunnya para sahabat. Kalimat itu sering diulang-ulang, seperti mantra sakti yang mampu menghapus darah yang sudah tumpah di Jamal dan Siffin. Seakan-akan dengan menyebut kalimat itu, ribuan mayat muslim yang bergelimpangan akan bangkit kembali dan berkata, kami mati demi ukhuwah Islamiyah. Padahal kenyataan sejarah jelas, ribuan orang tewas bukan di tangan musuh Quraisy, bukan pula di tangan Bizantium atau Persia, melainkan di tangan sesama sahabat Nabi, sesama pembaca Al-Quran, sesama yang katanya dijanjikan surga. Sebagian orang mencoba memberi bantahan sederhana, itu gara-gara provokasi musuh Islam yang tidak suka umat bersatu. Retorika klise yang sampai hari ini masih laris manis dipakai, bahkan dalam konflik modern. Tapi kalau memang benar ada provokasi, bukankah Al-Quran sudah memberi protokol yang jelas? Dalam surat Al-Hujurat disebutkan, jika datang berita dari orang fasik, maka wajib dicek kebenarannya. Ironi muncul di sini. Para sahabat yang konon paling paham isi Al-Quran, yang katanya lebih taat daripada siapapun, justru tidak menjalankan prinsip dasar ini. Mereka tidak tabayun, melainkan langsung angkat senjata. Jika mereka benar-benar penghayat wahyu, kenapa firman itu seperti tak berfungsi ketika ego dan kuasa sudah mengambil alih? Lebih ironis lagi, jika kita mengingat surat Ali Imran ayat 103, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Janganlah bercerai-berai, ingatlah nikmat Allah ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Ayat itu adalah deklarasi ukhuwah Islamiyah yang sangat gamblang. Tapi yang terjadi hanyalah kebalikan. Tali Allah diregangkan hingga putus, perpecahan terjadi justru di kalangan yang paling dekat dengan Nabi, dan jurang neraka yang konon sudah ditinggalkan justru digali kembali oleh tangan mereka sendiri. Perintah untuk bermusyawarah dalam segala urusan, sebagaimana tertulis dalam surat Ali Imran ayat 159, tidak mampu meredam ego kepentingan yang bersemayam di dada para sahabat yang berkonflik saat itu. Perintah bermusyawarah yang dianjurkan Al-Quran seakan-akan tidak mempunyai kekuatan ilahi, karena pada akhirnya pedanglah yang berbicara. Pertanyaan menjadi semakin getir. Jika para sahabat yang katanya imannya tak perlu dipertanyakan lagi, justru terjebak dalam perang saudara hanya 25 tahun setelah Nabi wafat, lalu di mana letak efektivitas wahyu? Apakah Al-Quran tidak cukup kuat meredam kerakusan akan kuasa? Ataukah yang lebih jujur, politik memang lebih menggoda daripada ayat? Jika nasihat wahyu tak mampu menghentikan pedang sahabat, maka siapa yang bisa menjamin generasi berikutnya akan lebih taat daripada mereka? Disinilah benturan terbesar antara fakta dan narasi. Di satu sisi, kita diminta menjadikan para sahabat sebagai teladan, tapi di sisi lain, teladan apa yang bisa diwariskan dari perang saudara yang melibatkan istri Nabi, menantu Nabi, gubernur sahabat Nabi, dan ribuan umat yang sama-sama mengaku Muslim? Kalau yang diwariskan hanyalah pola-pola perebutan kuasa yang diselimuti ayat, maka jangan heran jika sejarah Islam selanjutnya penuh dengan perang saudara, dari fitnah kubra hingga perang mazhab. Satir paling pahitnya ada di sini. Generasi setelah Nabi, yang semestinya menjadi mercusuar keimanan, justru meninggalkan warisan paling kelam berupa preseden, bahwa saudara seiman pun sah untuk dibunuh jika berbeda posisi politik. Dan ketika itu sudah dibenarkan di era yang katanya paling suci, generasi berikutnya tinggal meniru dengan dalih, para sahabat pun melakukannya. Maka, siapa sebenarnya yang pantas dijadikan contoh? Jika sahabat saja bisa saling bunuh padahal baru ditinggal Nabi, apakah generasi sekarang harus menutup mata demi menjaga mitos zaman terbaik? Atau justru berani mengakui bahwa sejarah ini adalah pelajaran pahit,
bahwa iman tanpa kendali politik hanyalah ilusi, dan agama tanpa tabayun hanyalah bendera di atas tumpukan mayat. Pada akhirnya, sejarah perang Jamal dan Siffin meninggalkan kita di persimpangan yang pahit. Di satu sisi, kita diajarkan untuk percaya bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup paling sempurna, wahyu yang turun dari langit untuk membimbing manusia. Tapi di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa mereka yang paling dekat dengan wahyu, yang mendengar ayat-ayat langsung dari lisan Nabi, justru terjerumus dalam perang saudara tak lama setelah beliau wafat. Maka pertanyaan pun lahir. Apakah Al-Quran yang katanya wahyu itu gagal membimbing para sahabat, atau justru para sahabatlah yang tidak pernah benar-benar siap menerima Al-Quran sebagai legitimasi kebenaran bersama? Kalau kita menjawab bahwa Al-Quran gagal, maka runtuhlah klaim kesempurnaan wahyu yang selama ini diagungkan. Apa gunanya wahyu yang katanya abadi jika dalam 25 tahun saja sudah tidak sanggup mencegah sahabat Nabi saling bunuh? Tapi kalau kita menjawab bahwa para sahabatlah yang gagal, maka runtuh pula klaim keistimewaan mereka sebagai generasi terbaik yang layak dijadikan teladan. Bagaimana bisa disebut terbaik kalau ujian paling mendasar berupa ukhuwah tidak mampu mereka jaga? Paradoks inilah yang menghantui. Jika Al-Quran gagal, maka Islam kehilangan landasan wahyu. Jika sahabat yang gagal, maka Islam kehilangan landasan teladan. Dua-duanya adalah kehilangan besar. Lalu jangan-jangan yang paling jujur adalah mengakui bahwa Islam sejak awal memang lebih mirip sebuah gerakan politik yang dibungkus wahyu, sebuah upaya menyatukan kabilah-kabilah Arab di bawah satu panji, yang pada akhirnya tersandung juga pada penyakit lama, perebutan kuasa. Di titik ini, kita dipaksa bertanya dengan getir, apakah agama benar-benar jalan lurus menuju surga, atau sekadar bendera legitimasi yang berkibar di atas kepentingan duniawi? Apakah ukhuwah itu ideal yang nyata, atau sekadar retorika indah yang pecah berkeping-keping, begitu kursi kekuasaan dipertaruhkan? Dan kalau generasi paling dekat dengan Nabi saja tidak mampu menjaga persaudaraan, lalu siapa yang bisa dijadikan contoh untuk generasi setelahnya? Mungkin jawaban itu tidak pernah benar-benar ada. Atau mungkin jawabannya ada pada kejujuran untuk mengakui bahwa sejarah tidak pernah seindah narasi. Apa? Anak anyaran. Halo Bapak ini. Pesannya gimana Mas dengan temannya Mas? Suruh-suruh apa Mas sama Pak Pur? Gak mampu ngurusi. Kena rong minggu tok. Kena rong minggu wis, angkat tangan. Menyejukkan jiwa. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami. Semoga kebijaksanaan dan kesadaran kita semakin tercerahkan. Salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. Terima kasih. Segalanya cukup engkau, cukup bagiku. Dalam doa, dalam sujud, aku merindu, aku memohon ampunanmu, rahmatmu, cukup engkau, cukup bagiku, cukup engkau, segalanya, cukup engkau, penyembahanku, Allah, Allah, engkau segalanya, cukup engkau, cukup bagiku.